Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. Halo semuanya. Apa kabar teman-teman? Semuanya baik-baik aja kan? Di dalam podcast kali ini, there is something I want to say, that is sebuah kisah inspiratif yang dapat mengajarkan kita akan lika-liku kehidupan dalam menjadi tenaga pendidik yang profesional. Tapi sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Nurmila Larawinda, dan tentunya anggota kelompok saya yang telah berpartisipasi dalam pembuatan podcast ini. Perkenalkan, saya Sabda Fitra Hadin dan Zalia Aisyah. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Oke, podcast kali ini untuk tugas akhir dari mata kuliah profesi kependidikan. Baiklah, judul podcast kita kali ini ialah The Teacher is the Rainbow of the Nation Children. Samsul Hadi namanya. Beliau menjadi guru akibat dikucilkan. Sejak masih berwarna merah, beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Beliau dititip pada dua pasangan yang sudah rentah, kakek dan neneknya. Guru pertama dalam hidup adalah kedua orang tua, tapi ternyata berbeda kepada beliau. Guru pertamanya adalah nenek dan kakeknya. Beliau ditinggal oleh kedua orang tua ternyata bukan tanpa sebab ataupun alasan, hanya demi hidup yang lebih baik. Seiring waktu ia tumbuh besar, memiliki orang tua tapi merasa tidak punya. Masyarakat di gubuk itu ternyata memandang sebelah mata keluarga beliau. Keluarga beliau yang selalu diremehkan karena seperti yang mereka ketahui, tidak satu pun keluarganya yang memiliki status sosial yang baik. Tidak ada yang jadi guru ataupun jadi pegawai. Tidak ada cerita keluargamu jadi orang berpengaruh. Sebuah kalimat yang dilontarkan masyarakat kepada beliau. Mulai sejak itu, darah kegigihan pun mengalir dalam tubuh beliau. Semangat untuk maju terus berpacu dalam keseharian. Sejak itu, beliau memiliki keyakinan bahwa sinar terang pasti akan datang. Semangat terus beliau kobarkan demi masa depan yang gemilang. Dan pada akhirnya, beliau adalah cucu pertama dalam keluarga itu yang disematkan toga. Beliau mulai mengajar sejak semester 1 tahun 2008, masih di bangku kuliah. Dan sampai saat ini, sepintas kalimat, Samsul Hadi namanya. Beliau ialah guru kelas 12. Ia sosok seorang yang begitu penyabar, disiplin, ramah, namun pendiam dalam pendiriannya. Beliau ialah guru yang telah mengabdi selama kurang lebih 13 tahun di SMK Negeri 3 Selong. Waktu yang terbilang sangat lama. Proses mengabdi sebagai tenaga honorer itu tidaklah mudah, dengan upah yang tidak seberapa untuk dibayar setiap 3 bulan sekali. Dengan kegigihan beliau, semangat yang kuat, niat yang sudah terkumpul sebelum menjajakkan kaki untuk melangkah dalam mengajar, untuk mencerdaskan anak bangsa. Waktu itu, saya belanja di kantin sekolah. Tak sengaja terlintas di telinga saya mendengarkan salah satu penjaga kantin mengatakan, "Apa Pak Samsul Hadi tidak lelah berjalan kaki ke sekolah?" Seketika saya terdiam. Di dalam benak saya,
Saya memperhatikan tempat parkiran motor guru yang awalnya saya pikir itu adalah motor beliau. Oh, ternyata bukan. Saya melihat dalam diri beliau ialah sosok yang tidak lelah dalam mendidik siswa-siswinya ketika masuk ke dalam kelas. Saya ingat waktu itu ketika beliau sedang menjelaskan, ada 2 siswa yang bermain di belakang. Kejadian ini tidak dilakukan 1-2 kali dalam setiap mata pelajaran beliau. Hanya saja, beliau adalah guru tersantai, sangat pendiam, tidak banyak gerak-gerik. Serasa kalau saya memerhatikan dari wajah beliau memang sudah menahan sabar yang sangat dalam dengan kelakuan siswa tersebut. Tak lama kemudian, mungkin beliau sudah tidak tahan di dalam kelas. Beliau pun keluar hanya dengan melontarkan salam. Dengan berjalannya waktu, tibalah hari Senin, yaitu upacara bendera. Dan ada mata pelajaran beliau di dalam kelas saya. Saya adalah siswi yang datang paling pagi di hari itu, bukan tanpa sebab. Hanya karena saya ingin memerhatikan guru yang satu ini. Saya ingin memperhatikannya dari balik jendela. Saya memperhatikan gerbang masuk guru. Setelah saya mengorek informasi dari penjaga sekolah, ternyata beliau adalah salah satu guru yang datang paling pagi. Kemudian muncullah beliau di balik gerbang tersebut. Saya turun dari kelas untuk menyambutnya dari kejauhan. Saya mendekat lalu saya tersenyum melihat beliau, dan ku hampiri sesosok guru yang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan guru yang lainnya. Saya acungkan tangan untuk salam. Ingin sekali rasanya saya berbaur dalam kisah beliau yang sehari-hari. Namun jikalau saya perhatikan, beliau memang sosok yang pendiam. Bisa dibilang beliau menjaga privasinya. Singkat cerita, beliau masuk ke dalam kelas. Di dalam benak saya sudah terpikirkan bahwa beliau akan memberitahukan akan alasan beliau keluar dari kelas tanpa sebab yang kemarin. Dan benar saja, beliau mengatakan, "Saya tidak pernah lelah dalam mengajarkan anak didik saya berbuat kebaikan dalam menuntut ilmu. Saya adalah orang tua kedua di sekolah ini, yang dititipkan oleh orang tua kalian yang pertama. Kalian tidak tahu rasanya diremehkan, diacuhkan oleh siswa atau siswi ketika sedang mengajar, sedang menjelaskan. Saya sabar dalam menghadapi setiap kelakuan anak didik saya, yang kadang membuat bapak ingin menangis. Kemudian di dalam benak saya, tidak ada guru yang ingin menampilkan kelemahannya di depan anak didiknya." Kemudian beliau pun berucap kembali, "Jika kalian ditakdirkan untuk menjadi guru, disitulah kalian akan merasakannya." Disitulah beliau juga melontarkan sebuah kalimat bahwa menjadi guru itu ialah profesi yang sangat unik, yang dihadapkan dengan berbagai macam problem dan kultur siswa yang berbeda-beda. Maka dari itulah saya mengatakan bahwa beliau ialah sosok guru yang memiliki karismatik yang begitu istimewa dalam pribadi saya. Dengan beriringan waktu, selama beliau mengabdi, beliau menemukan sebuah kenikmatan dalam mengajar, walaupun dengan segala macam problematika dalam menghadapi siswa, mulai dari masalah siswa yang pendiam,
cerewet tapi kosong, siswa yang butuh perhatian, sampai pada siswa yang belum mendapat ilham untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dari kisah tadi, saya berpesan bahwa pasti dalam setiap niatan dan perbuatan baik kita, senantiasa akan ada hambatan dan rintangan. Namun semua persoalan pasti beriringan dengan solusi, yang pada prinsipnya mengajar itu tidak hanya dapat berlangsung di sekolah saja, namun di mana saja dan sama siapa saja. Gelar guru diberikan oleh murid. Tidak mungkin seseorang dipanggil guru jika tidak memiliki murid. Oleh sebab itu, dalam mendapat gelar guru, maka kita harus menjaga dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Tidak mudah mendapatkan gelar tersebut. Terlalu banyak perjuangan, keringat, air mata, bahkan mengorbankan perasaan dan sebagainya. Bahwa ternyata mengajar tidak hanya semata-mata mencari materi, tapi juga mencari kepuasan batin dalam ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Dan kemarin saja saya dikabarkan kabar gembira. Persis di bulan ini, alhamdulillah, beliau lulus ASN melalui jalur P3K. Tuhan tidak tidur, senantiasa mengawasi dan melihat kegigihan hambanya. Baiklah, itu saja podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat atas apa yang telah saya ceritakan terkait dengan kisah inspirasi tersebut. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.